kali saya, Fani, dapat menjumpai anak-anak, mama, dan papa dalam acara talk show PJBL. Talk show ini dilaksanakan dalam rangkaian acara Open House SD Tarakanita Bumijo tahun 2022. Lihat situasi pandemi yang saat ini belum berakhir, banyak bidang yang terdampak. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Siswa dan siswi masih melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Sekalipun bisa PTM, tatap muka, itu dilaksanakan secara terbatas. Dan tentunya juga dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Di sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Tarakanita, selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para siswa dan siswinya. Kami selalu berusaha memberikan pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan tentunya berkualitas. Nah, sekolah kami dan sekolah-sekolah di Yayasan Tarakanita lainnya juga selalu memberikan inovasi-inovasi pembelajaran. Salah satu contohnya kemarin SD Tarakanita Bumijo berkesempatan melaksanakan kegiatan PJBL. Bocorannya nih sahabat Tarakanita, PJBL dilaksanakan tidak hanya melibatkan satu sekolah, tetapi melibatkan beberapa sekolah. Nah, bagaimana pelaksanaan PJBL? Apa itu PJBL sendiri? Lalu apakah tidak sulit di masa pandemi ini jika dilaksanakan dengan tidak melibatkan satu sekolah saja? Apalagi sekarang tidak tatap muka, kita tidak bertemu langsung. Nah, akan kita bahas bersama 5 narasumber kita yang sangat istimewa. Narasumber pertama, selamat datang Ibu Lucia Yuni Nawangse, atau yang biasa kita panggil Bu Nawang. Halo Bu Nawang, ya, apa kabar? Sehat-sehat, salam sehat untuk Bu Fani dan Mama Papa semuanya. Puji Tuhan. Nah, sahabat Tarakanita, Bu Nawang ini merupakan salah satu guru kelas 4 di SD Tarakanita Bumijo, dan beliau juga menjadi koordinator wilayah Yogyakarta. Narasumber berikutnya adalah Alexa dan Ibu Jessi. Halo Alexa dan Mama, apa kabar? Selamat datang. Ibu Jessi merupakan mama tercinta dari Alexa. Selanjutnya alexa Kevin dan Bapak Bernard. Selamat datang Papa Kevin. Apa kabar? Alexa dan Kevin merupakan perwakilan siswa kelas 4 yang mengikuti kegiatan PJBL. Saya akan bertanya-tanya dulu ini sama ibu guru kita yang cantik jelita, yaitu Bu Nawang. Nah, Bu Nawang, masa pandemi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita para pendidik, karena pembelajaran yang berlangsung tentunya berbeda saat masa normal dulu. Nah, kegiatan pembelajaran di masa pandemi tentunya butuh inovasi-inovasi pembelajaran. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan PJBL. Saya dari tadi berbicara PJBL, tapi sebenarnya PJBL itu apa ya? Singkatan dari apa? Lalu tujuannya untuk apa? Dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, Ibu? Baik Bu Fani, untuk PJBL itu sendiri adalah Project Based Learning yang merupakan suatu model pembelajaran berbasis proyek yang berpusat kepada siswa untuk dapat melakukan investigasi terhadap suatu topik. Dalam Project Based Learning ini, peserta didik melakukan berbagai tahap demi tahap untuk dapat menyelesaikan proyek dan menciptakan sebuah produk. Yayasan Tarakanita membuat inovasi terhadap pembelajaran dengan melaksanakan PJBL lintas wilayah atau Project Based Learning lintas wilayah. Untuk peserta Project Based Learning ini, SD Tarakanita Bumijo mendapatkan kesempatan untuk dapat melakukan PJBL bersama dengan SD Tarakanita Gading Serpong. Pesertanya yaitu peserta didik kelas 4 dan juga Bapak Ibu guru kelas 4.
dari SD Tarakanita Bumijo dan juga Gading Serpong. Untuk tujuan PJBL itu sendiri yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda terhadap peserta didik untuk dapat berkolaborasi, berdinamika, dan berproses bersama dengan peserta didik lain dan juga Bapak Ibu guru lain. Untuk tema dalam PJBL lintas wilayah ini mengambil tema Healthy Pet. Tentunya tema ini sejalan dengan pembelajaran di kelas 4, terlebih pada tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Proses PJBL ini menggunakan atau memuat nilai-nilai Tarakanita, terkhususnya pada nilai compassion, di mana peserta didik dapat saling membantu, melengkapi ketika ada yang mengalami kesulitan. Lalu ada nilai community ketika peserta didik dalam kelompok berdinamika, saling menghargai, ramah kepada teman dari beda wilayah juga dalam satu kelompok. Selain itu adalah conviction, di mana dalam proses PJBL ini peserta didik terlihat daya juang dan semangatnya untuk menyelesaikan proyek dan menciptakan produk yang luar biasa. Dan juga creativity, di mana peserta didik dapat mengembangkan critical thinkingnya dan juga kreativitas untuk menciptakan sebuah produk yang luar biasa. Selain itu juga didukung oleh nilai KPKC, yaitu keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, di mana peserta didik diajak untuk mencintai, menjaga, dan merawat makhluk hidup, terkhusus adalah hewan peliharaan yang ada di sekitar atau hewan peliharaan. Seperti itu Bu Fani gambaran tentang PJBL lintas wilayah. Terima kasih Bu Nawang. Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa itu PJBL. PJBL itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Berarti ini berupa proyek yang nantinya menghasilkan produk ya Bu? Betul sekali Bu Fani. Kalau boleh tahu produk akhirnya berupa apa ini Bu Nawang? Iya, produk yang dihasilkan oleh peserta PJBL berupa video tentang cara merawat hewan peliharaan. Wow, hasil akhirnya video sangat menarik sekali ya. Hasil akhir berupa video ini tentang cara merawat hewan. Berarti anak-anak di SD Tarakanita Bumijo selain mendapatkan ilmu pengetahuan, tentunya juga ditanamkan nilai-nilai karakter karena jadi tahu bagaimana cara merawat hewan yang baik dan benar. Lalu tadi di dalamnya juga ada nilai-nilai Tarakanita ya Bu ya. Betul sekali Bu Nah, Fani. kita bisa peduli terhadap makhluk hidup ya, seperti hewan dan juga untuk sesama manusia tentunya. Nah, Bu Nawang, apakah PJBL ini hanya melibatkan satu mata pelajaran saja atau bagaimana Bu? Baik Bu Fani, untuk PJBL ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, tetapi kolaborasi dari 4 mata pelajaran, yaitu ada IPA, lalu ada Bahasa Indonesia, PTKN, dan Bahasa Inggris Bu. Jadi ada beberapa ya Bu ya, Iya, tidak betul hanya sekali. satu mata pelajaran saja. Nah, berarti ini juga bisa digunakan untuk mensiasati banyaknya tugas yang ada. Di sini hanya diberikan satu tugas, tetapi sudah mencakup beberapa mata pelajaran. Wah, anak-anak jadi senang dong, hanya mengerjakan satu tugas, tapi sudah mencakup beberapa pelajaran. Ya, tadi kita sudah mengetahui apa itu PJBL. Sekarang kita mau tanya-tanya ini sama tokoh utamanya. Tokoh utamanya adalah Alexa dan Kevin yang mengikuti serangkaian acara PJBL. Nah, di sini Alexa dan Kevin kemarin kan sudah mengikuti PJBL ya? Iya, Bu. Nah, apa saja kegiatan yang dilaksanakan ketika PJBL? Mungkin bisa dari Alexa dulu. Iya. Jadi kegiatan kita lakukan saat PJBL. Pada pertemuan pertama, kita semua berkumpul di Jimit dan kita berkenalan dengan ibu dan bapak ibu guru, dan juga dengan teman-teman. Pada Jimit kedua, kami dikelompokkan dengan teman-teman dan guru yang akan menjadi pendamping kami. Dari pertama kita membuat vlog kami
Kami pertama sedikit gugup karena belum pernah ketemu. Tapi lama-lama kita berkenalan dan kita menjadi sangat akrab. Bahkan sesudah PJBL kami tetap jadi teman yang dekat. Kita menentukan siapa yang akan mengambil kelompok bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris, ataupun IPA. Alexa mendapatkan bahasa Indonesia. Alexa mewawancarai pemilik pet shop. Nah, kami dapat melakukan banyak hal. Kami dapat mewawancarai teman atau saudara atau paman, dan teman-teman yang lain dapat menerangkan bagaimana cara hewan mereka ataupun bagian tubuh hewan. Sehabis kita membuat video, kami mengumpulkan di grup WA. Di grup WA kami sekaligus berdiskusi apa yang kami akan lakukan, termasuk mengedit. Dan kita juga mendapat advice dari Bapak Ibu Guru, seperti cara mengedit dan juga cara kita akan menyambung video. Bahkan kami juga mendapat saran untuk menggabungkan video, termasuk saran untuk menambahkan salam tarakanita ke dalam video. Juga kami juga berdiskusi dengan teman-teman untuk penutup video. Dan salah satu teman Alexa berpendapat untuk menambahkan pantun di akhir video. Dan kami berdiskusi apa pantun itu. Kami buat pantun dan akhirnya kita mendapatkan 2 pantun. Dan habis itu kami mengumpulkan dan hasil akhir video kami tayangkan di Zoom terakhir. Dan kami sangat senang dengan hasilnya. Kami sangat bangga karena kami semua dapat lakukan dengan hasil kami sendiri dan kerja kelompok. Wow, ternyata kegiatan PJBL ini juga banyak sekali ya, sahabat Tarakanita. Iya. Tadi ada diskusi ya Alexa ya, benar Iya. ya, diskusi. Kemudian juga mengutarakan ide, gagasannya ya, kreatif sekali anak-anak ini. Tadi ada belajar ngedit video juga ya? Iya. Iya, oke. Coba kalau Kevin, bagaimana ini Kevin kegiatannya? Itu pertama kali itu dilakukan saat Zoom. Nah, saat Zoom itu utama kali kegiatan dilakukan itu berkenalan. Nah, saat berkenalan, setelah berkenalan itu kita ditentukan kelompok. Setelah ditentukan kelompoknya, kita kelompok masing-masing bisa membuat video sendiri-sendiri. Setelah itu nanti kelompoknya Kevin itu Kevin mendapat posisi sebagai yang mewawancarai. Nah, itu saat mewawancarai itu wawancaranya tentang bagaimana cara merawat kadal. Oh, hewan peliharaannya Kevin kadal. Iya. Wah, ya. Terus bagaimana Kevin setelah itu? Setelah bisa mewawancarai papi sebagai narasumber, itu lalu dikumpulkan di Google Drive bareng dengan semua siswa yang di kelompok. Lalu setelah itu nanti ada satu siswa yang mengedit semua video itu menjadi satu. Setelah itu akan ditampilkan pada Zoom akhir. Oke, baik. Nah, kegiatannya hampir sama ya untuk Iya. Alexa dan Kevin. Iya. Kalian memang berbeda kelompok ya saat itu ya? Iya. Iya, berbeda kelompok, tapi kegiatannya memang dirancang seperti itu, hampir sama ya. Iya, Kalau iya. hewan peliharaan Alexa sendiri, apa ini? Kebetulan Alexa mewawancarai paman saya memiliki pet shop. Oh, pet Saya shop. mewawancarai paman saya karena saya pernah datang dan melihat anjing-anjing yang sangat lucu. Kalian, Alexa dan Kevin, jadi tahu ya sekarang bagaimana cara merawat hewan yang benar, bagaimana memberi makannya, kemudian memandikan setiap berapa hari sekali, Iya, begitu ya. Iya. Berarti selain dapat ilmu dari bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris dan IPA, nah kalian juga tahu bagaimana
penerapannya di kehidupan sehari-hari, yaitu merawat hewan. Iya. Nah, gimana ini kesannya setelah mengikuti PJBL? Senang atau malah sedih atau bagaimana, Kevin? Kalau Kevin itu senang karena saat PJBL bisa bertemu teman baru yang berasal dari sekolah lain. Senang karena pastinya dapat teman baru ya, Kevin. Iya. Ya. Karena di sini PJBL-nya tidak hanya melibatkan SD Tarakanita Bumijo saja, tetapi SD Tarakanita Gading Serpong juga ikut terlibat di dalamnya. Kalau Alexa? Alexa sangat senang sekali karena Alexa dapat berteman dengan teman-teman di Tarakanita Gading Serpong, dan juga Alexa dapat belajar cara menerima ide teman dan juga berpendapat. Alexa juga belajar cara mewawancarai orang, dan Alexa sangat menyenangkan, apalagi kita dapat belajar dengan teman-teman dan guru-guru dari sekolah lain. Ya, tentunya dapat pengalaman baru ya, Alexa ya. Iya. Dan di situ ada kegiatan diskusi, kita juga belajar menghargai pendapat teman-teman yang lain. Khususnya ketika ada perbedaan pendapat, kita untuk belajar memahami, Berdiskusi. iya, berdiskusi, kemudian belajar untuk menerima pendapat dari orang lain. Nah, di sini gimana harapan kalian untuk kegiatan PJBL selanjutnya? Misalnya nanti kalian sudah naik di kelas 5, kemudian ada kegiatan PJBL lagi. Masih mau ikut? Pasti dong. Pasti ya, Iya. pasti ikut. Nanti kalau masih SD juga akan ikut ini. Oke. Nah, tadi kegiatan PJBL sudah kita ketahui dari anak-anak ya, banyak sekali kegiatannya, mulai dari mengedit video, kemudian berdiskusi. Nah, di balik anak-anak ini yang melaksanakan PJBL, tentunya ada mama dan papa yang akan mendampingi anak-anak saat kegiatan PJBL berlangsung. Ya, tadi kita sudah berbicara bersama tokoh utama dari PJBL, yaitu anak-anak. Nah, pasti di balik anak-anak ini ada mama dan papa yang sangat hebat mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti kegiatan PJBL di tengah kesibukannya yang padat. Nah, mama, papa, bagaimana ini perasaannya ketika pertama kali mengetahui putra-putrinya terpilih mengikuti kegiatan PJBL? Mungkin dari mama Alexa dulu. Jujur di awal-awal sebenarnya kami sebagai orang tua agak bingung gitu ya ibunya, karena konsep-konsep baru kan belum kami terima, ada seperti PJJ, kemudian ada PJBL dan sebagainya. Namun dengan berjalannya waktu kami percaya bahwa sekolah pasti akan memberikan sebuah program atau konsep yang tentunya itu akan memberikan manfaat bagi anak-anak, sehingga saya pribadi merasa sangat senang dengan kesempatan yang diberikan kepada anak kami. Ya, anak-anak juga harus bersyukur ini ya, bangga karena ini merupakan PJBL yang pertama kali untuk jenjang SD ya. Harus bersyukur karena bisa menjadi generasi pertama pembuka jalan PJBL berikutnya ya. Nah, kalau Papa Kevin sendiri bagaimana ini perasaannya? Perasaannya hampir sama seperti Mama Alexa ya. Pertama bingung. Bingungnya pertama yaitu PJJ dan PJBL dalam waktu yang bersamaan. Ya. Bingungnya kita pertama membagi waktunya, apakah bisa anaknya mengikuti PJJ sambil mengerjakan proyek yang di PJBL. Tapi dengan seiringnya waktu, ternyata pembagian waktu oleh sekolah juga sudah teratur dengan baik. Ya. Nah, jadi anak-anak masih mengikuti PJJ dengan baik dan dapat mengerjakan PJBL dengan baik juga. Baik. Nah, sekarang bagaimana ini cara Mama dan Papa mendampingi putra-putrinya mengikuti kegiatan PJBL? Melihat situasi Mama dan Papa juga harus bekerja dan kesibukan-kesibukan yang lain. Ya, kalau saya mendampinginya, pertama saya mengarahkan dan membimbing. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Jadi misal untuk Kevin mendapatkan tugas untuk proses merawat hewan peliharaan. Jadi apa yang harus diamati hewan peliharaan itu,
proses merawat, memberi makan, dan tidak boleh menelantarkan. Ya, betul sekali. Kalau memang sudah mau merawat, memelihara, harus bertanggung jawab untuk merawat setiap hari. Setuju sekali dengan pendapat Papa Kevin. Kalau Mama bagaimana cara mendampingi Alexa? Kalau yang saya lihat, PJBL ini sebenarnya kembali ke antusiasme dari anak-anak gitu ya. Jadi saya rasa dengan semua konsep yang telah disusun oleh tim PJBL, entah bagaimana caranya, tapi anak-anak ini nampak sangat semangat begitu ya. Jadi tanpa semangat dan daya juang mereka, sebenarnya kami juga hanya lapisan yang di belakang begitu Bu Fani. Mereka memiliki ide-ide sendiri, mereka memiliki effort mereka begitu ya, sehingga ya sama seperti yang Papa Kevin sampaikan, akhirnya kami hanya mendampingi dari belakang support, karena sebenarnya mereka ini ternyata begitu ya, dengan adanya PJBL ini mereka bisa mengeluarkan sendiri kreativitas mereka, ide-ide mereka, dan juga nampaknya materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru juga sangat membantu mereka dalam penyusunan proyek tersebut. Setuju sekali Mama Alexa ya. Sedikit bercerita, waktu itu juga saya sempat menjadi pendamping untuk kelompoknya Kevin. Memang anak-anak ini sangat antusias dan kami para guru pendamping hanya menjadi fasilitator untuk ide dan sebagainya, itu semua murni dari anak-anak. Kami hanya mengarahkan jika memang ada hal-hal yang sedikit melenceng dari materi, tetapi secara keseluruhan baik dari proses diskusi, penyampaian ide sampai proses pengeditan itu semua dilakukan oleh anak-anak. Hebat sekali anak-anak ya. Dan tentunya ini juga membutuhkan kerjasama yang baik ya Mak, antara guru, siswa dan juga orang tua. Ya, itu teruji ya kolaborasinya begitu ya Bu Fani. Kalau tidak ada guru pendamping, teman-teman, juga anak-anak sendiri, itu sepertinya hampir tidak mungkin ya Pak ya bisa diwujudkan. Itu memang kolaborasi yang sangat bagus yang saya lihat. Ya, secara keseluruhan tidak hanya untuk PJBL saja ya, untuk pembelajaran jarak jauh seperti sehari-hari juga perlu kerjasama dari ketiga pihak. Terima kasih Mama dan Papa atas berbagi pengalamannya. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengar ya dari Nawang, kemudian Alexa dan Kevin, dan juga Papa Mama. Pengalaman mereka semua dalam mengikuti serangkaian acara PJBL. Dan ternyata PJBL ini memang sangat menarik dan dapat dijadikan salah satu alternatif inovasi pembelajaran yang dapat digunakan di masa pandemi ini. Poin pentingnya di sini adalah dibutuhkan kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan juga orang tua. Terima kasih Bu Nawang, Alexa, Kevin, dan juga Papa Mama atas kesediaannya untuk menghadiri acara talk show ini. Terima kasih juga atas sharing pengalamannya. Tentunya pengalaman dari Mama, Papa, Alexa, Kevin, dan juga Bu Nawang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, setelah ini, kalian penasaran dengan hasil akhir dari PJBL? Penasaran nggak anak? Penasaran. Walaupun sudah pernah lihat ya, tapi tetap kita lihat bersama. Ini cuplikan video-video PJBL dari beberapa kelompok. Kita akan lihat prosesnya bersama. Nah, sahabat Tarakanita yang di rumah, apakah penasaran juga dengan pembelajaran yang ada di SD Tarakanita Bumijo? Yuk segera bergabung dengan SD Tarakanita Bumijo. Kami tunggu ya. Saya Fani, pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Dadah. Salam Tarakanita. Seperti satu semangat Tarakanita. Yes! Ini dia videonya. Selamat menyaksikan.